Assalamualaikum. Dulunya, gerak. Kepada Bu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap, gerak. Gimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan nggak? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Nanda, mari kita sama-sama berdoa. Semoga yang kita dapatkan hari ini diberi kelancaran dan keberkahan ya. Saya minta tolong kepada Abyan untuk memimpin doa temannya. Teman-teman semuanya, mari kita berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Saya cek dulu. Siapa sih yang tidak hadir ini ya? Andi Fadila sudah hadir? Ini minggu lalu izin ya? Masih izin. Berarti masih ada kegiatannya. Siapa lagi yang tidak hadir? Baiklah Nanda, kita mulai belajar hari ini. Kayaknya semangatnya hari ini kurang dari minggu lalu ya. Iya. Coba saya tes dulu kekompakannya hari ini, semangatnya ya. Jadi kita hari ini pakai yel-yel kelas kita. Ibu tes dulu. 1, 2, 3, 12 khusus. Energi. Nah, ternyata kalau pakai yel-yel semangat. Baiklah. Minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Pembelahan mitosis. Iya, masih ingat ternyata ya. Tujuannya pembelahan mitosis masih ingat nggak? Ya, silakan nak. Menghasilkan dua sel anakan yang sama dengan induknya. Menghasilkan dua sel anakan yang sama dengan induknya. Untuk apa itu? Untuk, masih ingat kan saya bilang minggu lalu untuk menutup luka, berarti untuk apa itu? Ya, untuk pertumbuhan dan regenerasi. Iya. Kita perlu ketahui bahwa ini kan kita masih masuk pembelahan sel ya. Nah, tujuan pembelahan mitosis itu tadi sudah disebutkan bahwa pertumbuhan dan untuk regenerasi. Itu untuk pembelahan sel. Nah, selain daripada pertumbuhan dan regenerasi, bisa juga untuk reproduksi ya. Ada berapa bersaudara di rumah? Banyak, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ini 2, ini 3, ini, oh ini 4. Ada yang punya saudara kembar? Ada Indihlas ya ternyata. Nah sekarang coba diperhatikan itu saudaranya di rumah ya. Merasa mirip siapa Ananda ini? Ada yang tinggi. Istilah ini yang paling umum adalah like father like son ya. Ya istilah itu padahal sebenarnya mungkin ada yang mirip ibu ya. Nah, cuma istilah kan like father like son. Nah, ada lagi contoh. Tidurnya ternyata model tidurnya sama. Oke. Nah, sama-sama bibirnya memble kalau tidur ya. Nah, oke. Wah ini tidak perlu lagi membutuhkan tes DNA karena tanda lahir dari ayahnya sama dengan anaknya. Nah, itu harus kita kembalikan bahwa pembelahan sel itu menjadi dasar dari pewarisan sifat ya. Nah, ini akan melalui pembelahan meiosis. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini masih di KD yang sama ya, yaitu tentang pembelahan sel. Tujuannya adalah untuk menjelaskan tujuan pembelahan meiosis ya. Diingat-ingat tujuannya untuk mengetahui menjelaskan tujuan pembelahan meiosis, kemudian untuk menganalisis tahap-tahap pembelahan meiosis, meiosis 1 dan meiosis 2, kemudian untuk membedakan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Iya, kita saksikan dulu video berikut ini.
Ini diploid ya, masing-masing diploid ya. Male artinya ayahnya ya. Kemudian female berarti ibunya. Ini tahap-tahapnya. Ini kalau mau dibandingkan dengan mitosis. Kalau mitosis, diploid, interfase, masa istirahat. Ini masih profase 1. Ini adalah mendekati masa metafase. Masuk ke metafase 1. Jadi selalu kalau metafase berarti dia di bidang pembelahan ya. Kalau tertarik berarti selalu anafase ya. Ini anafase masih bagian 1. Kalau sudah berpisah, sitokinesis berarti telofase. Meiosis 1. Masuk ke profase kedua ya. Anafase 2, tertarik, terbagi lagi. Ini telofase kedua. Ya. Jadi seperdo dari kromosom induknya masing-masing. Nah, maka lahirlah rehan. Ya, itu rehan di atas. Nah, setelah menonton bioskop pagi-pagi tentang pembelahan meiosis, ya, coba diamati tadi ada yang bisa menjelaskan ulang yang diketahui secara umum ya? Ada? Coba angkat tangan. Dari setelah mengamati video yang tadi ditayangkan oleh Ibu, kami bisa melihat bahwa dalam tahap pembelahan sel secara Meiosis. ini ada 2 bagian, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Oke, itu yang dilihat. Atau ada pertanyaan setelah mengamati video atau jika dibandingkan dengan pembelahan yang kita amati minggu lalu? Ada pertanyaan? Siapa? Oh ya, silakan nak. Mengapa pembelahan meiosis terjadi 2 kali? Nah, mengapa pembelahan meiosis terjadi 2 kali? Jadi 2 kali tadi dilihat ya. Ada meiosis 1, meiosis 2. Yustri tadi mau bertanya. Oke. Apa hasilnya pembelahan meiosis? Apa hasil dari pembelahan meiosis? Iya. Iya. Ya, boleh. Ada yang mau jawab langsung, silahkan. Oh, masih ada pertanyaan. Oke, silahkan nak. Tadi di video Ya. saat profase 1 ada peristiwa itu terjadi pelepasan atau pindah silang. Peristiwa apa itu? Oh, peristiwa apa itu? Yang tadi dia mati ya. Oh, itu menurut pengamatan temannya. Coba yang ini ada tadi yang ya masih ada ya. Ini kelompok 5 terus ya. Yang kayaknya mengamati padahal jauh ya. Silakan. Kenapa pada pembelahan meiosis hanya menghasilkan separuh kromosom induknya? Kenapa penghasil kau berarti kelompok 5 ini betul-betul mengamati, kayaknya sudah siap belajar. Mungkin yang lain mungkin pertanyaannya sama ya. Ya, pertanyaannya sama. Ya, sebelum itu saya bagi LKPD-nya dulu. Ya, silakan dicatat-catat tadi itu. Apa pertanyaannya temannya ya? Iya, bisa dicatat, dicari jawabannya ya. Dicari literaturnya apa sih jawabannya itu. Kenapa bisa, apa tadi yang pertama, kenapa bisa terjadi 2 kali pembelahan? Iya, kemudian apa hasilnya? Bertanya tadi Yusuf, apa hasilnya? Ya, bisa dicari di buku paket atau searching di internet. Ini ada LKPD, Ibu bagi. Siapkan, dibaca-baca.
kelompok 1 ini, kelompok 2. Coba diamati LKPD-nya, diperhatikan. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya, kebingungannya tadi temannya tentang pembelahan meiosis, tertuang di dalam LKPD ya. Nah, di situ di LKPD ada soal yang Ananda bisa jawab yang berhubungan dengan pembelahan meiosis. Kemudian di situ Ibu nomor 2 ya, perhatikan nomor 2 bahwa untuk lebih mengenal ini harus menganalisis tahap-tahap pembelahan meiosis. Silakan dibuat dalam bentuk bahan presentasi ya. Iya. Nanti ya selamat bekerja. Ibu beri waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Ya, yang lain membuat bahan presentasi silakan dicari. Oh iya, kalau selesai nanti bahan presentasinya tolong kirim ke Drive ya supaya Ibu bisa buka di situ yang kita presentasikan. Waktu sisa 2 menit lagi. Nah, waktu telah selesai. Coba 12 khusus. Energi. Terima kasih. Atau ada yang mau bersedia siapa? Siapa yang mau sekali? Wah, kelompok 4. Iya. Saya persilakan kelompok 4 perwakilannya, atau kalau mau naik semua jaga jarak ya. Oke, saya persilakan nak. Dimulai dari tahap meiosis 1. Tahap meiosis 1 yaitu profase. Profase terbagi atas 5 tahap. Ada lektoten, ada sigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Iya. Yang pertama lektoten. Kromatin akan memadat dan membentuk kromosom. Lanjut ke tahap berikutnya yaitu sigoten. Sigoten pada tahap ini kromosom homolog akan saling berdekatan dan sentrosom akan mulai membelah. Oke. Ketiga yaitu tahap apiten. Tahap apiten, kromosom homolog saling menempel dan melakukan replikasi. Dan pada tahap apiten ini terjadi crossing over atau pindah silang. Proses meiosis 1 telah terjadi seluruhnya, maka kita masuk kepada tahap meiosis 2. Nah, tahap meiosis 2 ini pada dasarnya sama dengan pembelahan mitosis. Tahap meiosis 2 terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, profase 2. Dalam profase 2, kromatin yang tadinya berupa benang-benang halus memadat lalu menebal dan membentuk kromosom. Nah, kromosom ini lalu membentuk kromatin. Nah, sekarang kita lanjut pada tahap anafase 2. Pada tahap anafase 2 terjadi peristiwa yang pertama, yaitu karyokinesis atau pembelahan inti. Kemudian kromatid dan sentromernya membelah menjadi 2 kromosom. Terus kromosom akan ditarik oleh benang-benang spindle. Dan hasil akhir dari pembelahan meiosis 2 ini yaitu menghasilkan 4 sel anakan dengan kromosom haploid yang disimbolkan dengan N. Iya, hasilnya berapa? 4 sel. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kalau gitu kita jawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya ya. Iya. Silakan angkat tangan yang mau jawab. Iya, saya ke nomor 1 dulu. Siapa? Alif. Oke, silakan. Oke. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan tujuan pembelahan meiosis. Ya. Tujuannya yaitu untuk mengurangi jumlah kromosom sehingga jumlah kromosom dari generasi ke generasi selalu haploid. 2. Untuk pembentukan sel kelamin. Untuk pembentukan sel kelamin. Oke. Baiklah, pertanyaan yang 2A. Doa. Apa yang dimaksud dengan bivalen dan apa pula yang dimaksud dengan tetrat? Oke. Bivalen adalah sepasang kromosom atau saudara kromatid di dalam tetrat, sedangkan tetrat adalah asosiasi sepasang kromosom homolog yang secara fisik disatukan oleh setidaknya 1 crossover DNA. Crossing over DNA. Itu mengapa meiosis menggunakan pembelahan reduksi? Dibesarkan suaranya supaya dengar temannya di belakang. Maka mengalami
reduksinya, jelaskan. Yaitu meiosis dikatakan pembelahan reduksi karena dalam proses pembelahannya terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom akibat kemudian hasil keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk, Iya. 46 menjadi 23 atau Iya. menjadi N, diploid atau menjadi diploid. Reduksi kromosom atau pengurangan kromosom terjadi pada meiosis 1, yaitu pada tahap fase pembelahan. Iya, jadi reduksi terjadi di tahap mana? Fase apa? Anafase. Anafase apa? Anafase meiosis 1 atau anafase 1. Iya. Siapa tahu ada mau ditambahin, boleh? Selanjutnya yang membedakan antara pembelahan mitosis dan meiosis yaitu dari sifat sel anakan. Pada pembelahan mitosis sifat sel anakan itu identik dengan induknya, Iya. sementara pada meiosis itu tidak identik dengan induk. Selanjutnya adalah sifat kromosom sel anak. Pada mitosis sifat kromosom sel anak itu diploid, sementara pada meiosis itu haploid. Iya. Ini gambaran dari meiosis 1. Jadi sudah dijelaskan lebih detail sama temannya, dibahasnya satu-satu ya. Ini gambaran secara umum. Diketahui adalah apa tujuan meiosis pertama ya? Iya. Tujuan meiosis pertama untuk mengurangi jumlah kromosom sel induk. Disinilah terjadi pembelahan reduksi, terutama pasnya di fase mana tadi? Anafase 1. Iya. Profase 1 saya kira tadi sudah dijelaskan temannya bagaimana kromosom itu bagaimana, apakah memendek atau memanjang, yang memendek dan menebal, kemudian kromosom homolog saling berdekatan, nukleus dan membran inti mulai menghilang. Kelihatan nggak nak ya? Iya. Nah, inilah di sini begitu dekatnya kromosom dengan homolognya sehingga terjadi perlekatan antar kromatid pada titik, salah ketik, titik tertentu disebut kiasma. Ya. Coba tetra tadi apa? Crossing over. Iya. Tetrat berarti 4, bisa dibilang 4 kromatid. Kalau satu lengan kan namanya kan kromatid. Kalau dia begini kan namanya kromosom, oke? Ya, tetrat ini berjejer di bidang pembelahan. Kemudian telofase kedua, ya, mulai muncul kembali membran inti dan nukleus, kemudian kromatid sudah berubah menjadi kromatin, melebur kembali ya, nampak lagi kromatinnya, kemudian sitokinesis, dan hasilnya adalah 4 sel anakan yang haploid. Iya. Sudah ketahuan bedanya di mana? Sudah ketahuan bedanya di mana antara mitosis dengan meiosis? Sudah tak? Iya. Dari pengertiannya saja beda. 2 kalau menghasilkan 2 sel anakan, kalau mitosis, kemudian meiosis itu 4 ya. Kemudian jumlah tahapannya 4 tahap, tapi terjadi sekali pembelahan saja, ya. Kemudian 4 tahap di meiosis, tapi terjadi 2 kali pembelahan. Kenapa harus 2 kali pembelahan? Karena tadi ada reduksi. Ya, ingat itu ada reduksi. Jumlah sel anak yang dihasilkan kalau mitosis 2, kalau meiosis 4. Sekarang sifatnya yang mana diploid, yang mana haploid? Diploid mitosis, kalau meiosis haploid. Tempat terjadinya ya berbeda lokasi. Iya, satu di sel tubuh untuk regenerasi, untuk pertumbuhan, dan meiosis pada sel kelamin. Kalau gitu Ibu minta tolong untuk kegiatan hari ini coba disimpulkan. Ya silakan kelompok 1. Kelompok 2-nya malu-malu. Oke, kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut yang saya pahami tadi, Iya. pembelahan meiosis terbagi menjadi 2 tahap. Oke. Tahap meiosis pertama dan meiosis kedua. Meiosis pertama terdiri dari 4 fase. Ini fase pertama, ada fase pertama dan fase pertama. Pada Kesimpulannya hasil akhir dari meiosis adalah 4 sel anakan yang bersifat haploid. Oke. Iya, coba dibaca
quote today atau catatan hari ini. Amin. Iya. Jadi sifat, pewarisan sifat dari genetik ya dari orang tua. Kalau baik dari orang tua akan diwariskan yang baik-baik pula kepada anaknya. Tapi selalu biasanya dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Tapi kalau dididik anak-anak dengan baik, semuanya di sini akan menjadi orang tua. Kalau dididik ada dasar pendidikan yang baik, maka kelak nanti dia akan mengingat meskipun dia berbuat salah, akan diingat kembali. Iya, diingat bahwa oh ini didikan orang tua saya. Iya, baiklah Nanda, untuk mengecek pemahaman hari ini, silakan naikkan kertas lembar. Berikut adalah sifat sel anakan yang terbentuk dari pembelahan mitosis dan meiosis. Ya, finish. Selesai. Jawabannya disimpan dulu di atas meja. Nanti Ibu ambil sendiri ya. Iya. Ya, sudah angkat tangan semua, menyerah. Oke. Iya. Ya, baiklah Nanda. Untuk kegiatan hari ini pembelahan meiosis. Jadi diingat menjadi bahan pelajaran untuk berlanjut ke pelajaran minggu depan. Jadi untuk pembelahan sel kita sudah kaji masalah pembelahan mitosis, kemudian hari ini adalah pembelahan meiosis. Untuk selanjutnya adalah lebih terperinci lagi daripada pembentukan gamet atau sel kelamin. Jadi kita akan ketemu pertemuan minggu depan dengan gametogenesis. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Sebelum kita tutup, saya minta untuk kita berdoa. Semoga berkah apa yang kita dapat hari ini. Silakan Fadel ya. Ya Fadel, silakan pimpin doa temannya. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih nak, sambil menunggu pembelajaran berikutnya ya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.